Perkenalkan, nama saya Revika Sepitri Burubarus dengan NIM 19105211067, mahasiswa Universitas Udayana, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok atau sering kita sebut sebagai RAK. Di sini juga saya sudah memiliki ilustrasi kasusnya yang dimana seorang peneliti ingin melakukan percobaan untuk menentukan pengaruh konsentrasi bahan pakan yang digunakan terhadap bobot ternak ayam kampung. Percobaan dilakukan dengan 5 konsentrasi bahan pakan sebagai perlakuan sehingga nantinya akan dapat ditentukan atau ditemukan konsentrasi yang paling tepat dan yang paling cocok. Ayam kampung yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 3 ras yang berbeda, yaitu ras 1, ras 2, dan ras 3. Variabel yang diukur adalah bobot. Nah, pada tabel ini, atau pada tabel data bobot ternak ayam kampung, telah ditunjukkan bahwa telah dilakukan 5 percobaan dengan 5 perlakuan dengan menggunakan konsentrasi bahan pangan yang berbeda dengan 3 kelompok, yaitu ras 1, ras 2, dan ras 3. Nah, di tabel ini kita sudah melihat ada perlakuan kelompok, jumlah, dan rata. Yang pertama kita akan mencari jumlahnya. Untuk mencari jumlahnya, kita dapat menggunakan formulasi sama dengan sum, buka kurung, langsung saja kita blok dari kelompok 1 sampai kelompok 3, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan atau sudah kita temukan jumlah dari ketiga kelompok. Nah, untuk mempercepat waktu, maka kita dapat langsung mendragnya. Nah, maka jumlah akan keluar. Nah, untuk mencari rata, kita akan menggunakan formulasi sama dengan average. Lalu kita blok lagi dari kelompok atau ras 1 sampai ras 3, lalu kita enter. Nah, sama seperti tabel jumlah, langsung saja kita drag. Nah, maka rata akan keluar. Untuk mencari jumlah dari kelompok atau ras pertama, kita menggunakan formulasi yang sama pada jumlah sebelumnya, yaitu sama dengan sum, buka kurung, langsung kita blok saja, lalu kita enter. Untuk mencari ratanya juga sama dengan average, lalu kita blok dari perlakuan 1 sampai perlakuan 5, lalu kita enter. Nah, untuk kelompok yang kedua dan ketiga kita melakukan hal yang sama dengan sum, buka kurung, lalu blok. Untuk mencari jumlahnya dari keseluruhan ras 1, ras 2, dan ras 3, kita menggunakan sama dengan sum juga, buka kurung, lalu kita blok dari kelompok 1, 2, 3, lalu kita enter. Untuk mencari rata dari keseluruhan, kita menggunakan sama dengan average, lalu kita blok dari kelompok 1 sampai kelompok 3, lalu kita
enter. Nah, untuk memastikan di sini kita dapat mengulangi untuk menghitung jumlahnya dengan menggunakan sama dengan sum, buka kurung. Kita blok dari ketiga ini, lalu kita enter. Dan untuk mencari rata-ratanya kita memakai formulasi average, lalu kita blok, lalu kita enter. Nah, di sini untuk jumlah yang di luar sama yang di tabel akan sama, yaitu 2178,03. Begitu juga dengan rata-ratanya, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 145,202. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis rancangan acak kelompok atau RAK dengan menggunakan Microsoft Excel ini, dan kita akan menggunakan data yang sudah ada atau data yang di atas. Pertama, kita akan menggunakan menu data. Nah, selanjutnya kita akan memilih data analisis. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka kita akan memilih ANOVA two factor without replication. Lalu kita klik OK. Nah, di input range-nya ini kita akan memilih dari perlakuan 1. Lalu kita pilih kelompok. Nah, lalu kita blok seluruh isi dari perlakuan dan kelompok. Kita blok. Nah, setelah itu kita klik label. Di sini sudah terklik. Lalu output range-nya ini bebas, kita pilih yang mana saja. Di sini bebas kita pilih yang mana saja, karena ini hanya akan menempatkan tabelnya saja. Nah, lalu kita klik OK. Nah, maka akan keluar data seperti ini. Nah, untuk tabel yang pertama ini atau tabel summary, ini merupakan deskripsi atau duplikat dari tabel yang pertama tadi, atau tabel yang di atas yang berwarna-warni, karena jumlah dan rata-ratanya itu sama. Nah, untuk uji ANOVA-nya atau tabel yang kedua ini, kita akan ganti dulu search of variation menjadi SK. Lalu rows menjadi perlakuan. Lalu kolom menjadi kelompok. Lalu error menjadi galat. Lalu total. Nah, di SS, DF, MS, dan seterusnya juga kita ganti. SS menjadi FK. DF menjadi DB, MS menjadi KT, F menjadi F hitung, lalu P value, dan F treat menjadi F tabel 5%. Tabel 5%. Nah, sebenarnya dari tabel ANOVA ini kita sudah dapat menyimpulkan pengaruh dari bahan pakan yang digunakan terhadap bobot ternak dari ayam kampung dengan menggunakan nilai p-value-nya. Jika nilai p-value lebih kecil dari nilai f-tabel 5%,
Itu artinya perlakuan atau penelitian sangat berpengaruh nyata. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai ANOVA-nya secara manual. Sebelum mengerjakan atau mencari nilai ANOVA-nya secara manual, kita harus terlebih dahulu mencari nilai FK-nya atau nilai faktor koreksinya. Untuk mencari nilai faktor koreksinya, kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita kembali ke tabel yang ada di atas, lalu kita klik jumlah, lalu kita buat, lalu dibagi dengan konta dari kelompok 1 sampai 3. Lalu kita blok, lalu kita klik enter, lalu kita klik yes. Nah, maka nilai faktor koreksinya atau nilai FK-nya sudah muncul sama seperti yang ada di layar. Nah, setelah kita menentukan nilai faktor koreksinya, kita akan menentukan JK perlakuannya. Untuk mencari JK perlakuannya, kita menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Lalu kita kembali ke atas, lalu kita blok jumlah, lalu tutup kurung, lalu kita bagi dengan konta lalu kita blok dari kelompok 1, 2, 3, lalu tutup, lalu dibagi dengan C49. C49 ini adalah nilai FK yang tadi kita cari, lalu kita enter. Nah, maka nilai FK yang ada pada ANOVA sama seperti nilai JK perlakuan yang kita cari secara manual. Nah, selanjutnya kita akan mencari JK kelompok menggunakan rumus sama dengan sum SQ. Lalu kita kembali ke tabel. Lalu kita akan ngeblok C15 sampai E15, yaitu jumlah, lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi dengan konta, lalu kita blok dari perlakuan 1 sampai 5, lalu kita tutup kurung, lalu kita bagi dan dikurang maksudnya dengan C49 atau nilai FK-nya, lalu kita klik enter. Nah, maka hasil yang ada di JK kelompok sama dengan tabel ANOVA yang di atas yang kita gunakan atau kita cari tadi menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai totalnya. Untuk mencari nilai totalnya, kita menggunakan rumus sama dengan sum SQ lalu kita blok dari kelompok 1 sampai 3, lalu kita tutup kurung, lalu kita kurang dengan C49 atau nilai FK-nya, lalu kita enter. Nah, maka nilai dari total ANOVA dengan JK total juga sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari galatnya. Untuk mencari galatnya, kita hanya perlu mengurangkan dari ketiga nilai tersebut, yaitu nilai total, perlakuan, dan kelompok. Nah, caranya ialah dengan sama dengan nilai total dikurang dengan JK perlakuan, lalu dikurang dengan JK kelompok. Sama dengan nilai total dikurang dengan JK perlakuan dikurang dengan JK kelompok. Nah, lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya juga sama seperti galat yang ada di tabel ANOVA. Nah, setelah mencari
JK perlakuan, JK kelompok, JK total dan galatnya. Sekarang kita beralih untuk mencari DB perlakuannya. Untuk mencari DB perlakuannya, kita menggunakan rumus sama dengan konta, lalu buka kurung. Di sini kita akan masukkan dari perlakuan 1 sampai 5. Lalu kita tutup kurung, kita kurang dengan 1. Nah, nilai perlakuan ini merupakan jumlah perlakuan yang kita lakukan, lalu kita kurangkan dengan 1. Lalu kita klik enter. Nah, maka nilai DB perlakuannya akan sama seperti yang ada di tabel ANOVA. Selanjutnya kita akan mencari DB kelompoknya menggunakan rumus sama dengan konta, lalu kita blok dari C9 sampai C9 atau seluruh dari kelompok 1, 2, dan 3. Lalu kita tutup kurung, kita kurang dengan 1. Sama dengan konta, lalu kita blok C9 sampai E9, lalu kita tutup, kita kurang dengan 1, lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya sama juga seperti ANOVA yang dikerjakan dengan Microsoft Excel. Sekarang kita akan mencari DB totalnya menggunakan rumus sama dengan konta, lalu kita blok seluruh nilai yang ada dari kelompok 1 sampai 3 perlakuannya, lalu kita tutup kurung, lalu kita kurang dengan 1, lalu kita enter. Nah, maka DB totalnya mendapatkan hasil 14, sama seperti pada tabel yang di atas. Begitu juga selanjutnya kita akan mencari galatnya. Mencari galat sama seperti mencari galat yang ada pada JK. Caranya dengan sama dengan lalu kita kurangkan DB total dengan DB perlakuan dikurang dengan DB kelompok, lalu kita klik enter. Nah, maka tabel DB yang ada pada ANOVA sama yang dikerjakan secara manual itu hasilnya sama. Untuk mencari nilai KT atau KT perlakuan, kita dapat menggunakan rumus C44 dibagi dengan D44 atau sama dengan nilai pada JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Nah, lalu kita klik enter. Maka nilai dari KT akan keluar. Untuk mempersingkat atau mempercepat waktu, kita langsung bisa mendrag nilai KT. Nah, maka nilai KT akan keluar. Selanjutnya kita akan mencari F hitung. Untuk mendapatkan nilai F hitung,
Sama seperti KT, kita hanya perlu mengurangkan nilai dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Lalu kita klik enter. Nah, maka nilai F itu akan muncul. Nah, untuk mempercepat waktu, kita bisa menambahkan tanda dolar di bagian KT galat. Nah, lalu kita klik enter. Maka nilai dari F hitung tinggal untuk bagian kelompok tinggal kita drag saja. Nah, maka nilainya akan muncul. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari F tabel 5%. Untuk mencari nilai F tabel 5%, kita dapat menggunakan rumus sama dengan F inverse, lalu nilai probability di sini kita menggunakan 5% atau 0,05, lalu titik koma, lalu kita blok DB perlakuan, titik koma, dan DB galat, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini di laptop saya langsung keluar otomatis gitu guys. Jadi untuk F tabel 5% nya sudah dapat kita lihat nilainya. Nah, untuk mempersingkat waktu seperti di F itu, kita bisa menambahkan tanda dolar di bagian DB galatnya. Lalu kita klik enter. Nah, maka nilainya akan muncul. Tinggal kita drag saja. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel F tabel 1%. Pengaruh nyata di tabel F tabel 5%, kita hanya perlu mengisi sampai F tabel 5% pada kelompok. Nah, selanjutnya kita akan mengisi F tabel 1%. Sama seperti F tabel 5%, kita hanya menggunakan rumus sama dengan F inverse, lalu probability-nya 1% atau 0,001, lalu DB perlakuan, titik koma, DB galat, tutup kurung, enter. Nah, maka nilainya sudah keluar pada F tabel 1%. Untuk membersihkan waktu, kita tambahkan nilai dolar di bagian DB galat. Lalu kita klik enter. Lalu tinggal kita drag saja. Nah, maka nilainya akan muncul seperti ini. Setelah mengisi F tabel 1%, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sig atau signifikan. Di bagian sig ini kita akan mencari atau menentukan apakah perlakuan itu nyata, sangat nyata, atau bahkan tidak nyata pada percobaan yang dilakukan.
Nah, kita akan menggunakan rumus sama dengan if lalu F44 titik lebih besar, maksudnya lebih kecil dari H44, lalu kita titik koma, tanda petik NS, tanda petik, titik koma, lalu if, lalu buka kurung, if F44 lebih kecil dari I44, lalu titik koma, lalu tanda petik bintang 1, tanda petik, titik koma, tanda petik bintang 2, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, maka kita klik yes. Lalu kita drag. Nah, di sini di perlakuan muncul NS, lalu di kelompok muncul bintang 1. Nah, itu artinya SIG pada kelompok muncul bintang 1, itu artinya kelompok berpengaruh nyata pada percobaan yang dilakukan, yang artinya pengaruh konsentrasi bahan pangan pada ayam kampung itu tidak terlalu atau tidak berpengaruh nyata, dan di bagian kelompok itu muncul tanda bintang yang artinya ayam kampung dengan ras yang berbeda-beda itu berpengaruh nyata pada percobaan. Nah, setelah SIG-nya ketemu, selanjutnya kita akan mencari kakaknya. Untuk mencari kakaknya, kita akan menggunakan rumus sama dengan KT galat dibagi dengan rata lalu dikali dengan 100. Sama dengan KT galat, lalu rata dibagi rata lalu dikali 100, lalu kita klik enter. Nah, maka nilai kakaknya akan muncul yakni 33,60%. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji lanjut. Di uji lanjut kita akan mencari nilai selisih dari perlakuan dan rata. Sebelum itu kita harus terlebih dahulu mencari nilai dari BNT-nya. Di uji lanjut ini saya memakai BNT. Nah, untuk mencari nilai BNT-nya kita menggunakan rumus sama dengan T inverse lalu probability-nya di sini 0,05 dibagi 2 lalu D46 lalu tutup kurung dikali dengan SQRT, setelah itu buka kurung 2 dikali E46 atau KT galat,
lalu dibagi dengan konta, lalu buka kurung, lalu kita blok per kelompok 1, 2, dan 3, lalu kita klik enter, lalu kita klik yes. Nah, maka nilai BNT-nya sudah keluar. Nah, setelah nilai BNT-nya sudah keluar, kita akan lanjut untuk mencari selisihnya. Terlebih dahulu kita akan mencari nilai selisih dari K15 ke K1. Ini tadi sudah saya urutkan. Caranya itu dengan data, lalu pilih sort, lalu sort by rata, lalu ordernya largest to smallest, lalu kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan mencari selisihnya dengan cara sama dengan rata dari K15 dikurang dengan K1, lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya akan keluar. Untuk mempersingkat waktu, di M45 saya tambahkan tanda dolar, lalu klik. Nah, di sini langsung kita bisa mendragnya secara otomatis. Nah, maka hasilnya akan keluar. Di sini kita akan memberi notasi atau nyata atau tidaknya. Kita beri tanda NS pada nilai yang lebih kecil dari BNT. Nah, setelah itu kita akan lanjut mencari selisih dari K1 ke K20. Caranya sama, dengan rumus sama dengan K1 dikurang dengan K20, lalu kita beri tanda enter, lalu tidak lupa kita beri tanda dolar untuk mempersingkat atau mempercepat pengerjaan kita. Nah, setelah itu tinggal kita drag. Nah, dari situ kita bandingkan dengan nilai BNT, lalu kita beri NS jika dia lebih kecil dari nilai BNT. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan nilai K20 dengan K5. Kita klik enter, lalu kita beri tanda dolar, lalu kita klik enter lagi, lalu tinggal kita drag saja. Nah, lalu kita beri tanda NS, dan yang terakhir membandingkan K5 dengan K10. Caranya juga sama dengan K5 dikurang dengan K10, lalu kita klik enter. Nah, lalu kita beri tanda NS. Nah, notasi di sini kita terlebih dahulu menuliskan notasinya di bagian sini, yaitu dengan A, lalu di sini B, di sini A, AB, AB, B, dan B. Nah, tanda NS di sini kita beri background agar lebih mudah untuk dilihat. Kita beri warna biru atau coklat, terserah. Agar lebih mudah dilihat saja teman-teman.
setelah itu nilai rata dari BNT. Kita akan mengisi teman cari. Nah, sebelum kita mencari atau mengisi nilai dari rata BNT, kita akan terlebih dahulu memfilter data dari perlakuan dan rata dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Rata, lalu kita pilih smallest to largest, kita klik OK. Nah, maka nilainya sudah berubah menjadi yang terkecil ke terbesar. Nah, setelah itu untuk mencari nilai rata BNT-nya, kita akan menggunakan rumus sama dengan lalu nilai rata ditambah nilai dari BNT-nya. Nah, lalu kita klik enter. Nah, setelah itu di nilai rata pertama yang kita cari, kita akan menambahkan tanda dolar agar kita dapat mendrag dan untuk mempersingkat waktu. Nah, kita klik enter. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan keluar. Setelah itu kita akan memberikan notasi. Di sini kita akan memberikan notasi A. Ini perbandingan dari nilai rata yang BNT dibandingkan dengan nilai rata yang sebelumnya. Kita di sini memberikan A, lalu di bawahnya A juga, lalu AB, lalu AB dan B. Notasi ini kita berikan setelah kita melihat perbandingan dari rata BNT dengan rata sebelumnya. Kenapa ratanya begini? Sebenarnya tidak salah, karena tadi kita sudah mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, dan sekarang yang terkecil dan terbesar. Nah, sekarang kita tinggal membalikannya dengan A, AB, AB, B, dan B. Nah, setelah notasi berikan, maka perlakuan dari rata dan rata BNT sudah kita kerjakan. Hasil dari rata BNT sudah kita temukan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi uji lanjut pada Duncan. Nah, sebelum mengisi Duncan, kita terlebih dahulu mengisi tabel yang ada di bawah. Di sini ada P sebagai perlakuan, dan R ini kita isi dengan nilai tabel titik kritis pada Duncan, lalu di sini RP. Nah, untuk mengisi ini, di sini ada probability-nya 0,05, 5 perlakuan, dan 8 dB galetnya. Nah, kita akan isi. Kita lanjut untuk mengisi essay-nya. Nah, untuk mengisi essay-nya, saya sudah menuliskan rumusnya, tinggal kita tambah tanda sama dengan saja. Nah, lalu kita klik enter. Maka kita klik yes, maka hasilnya akan muncul. Nah, setelah itu kita akan mengisi RP-nya dengan cara mengalihkan nilai R dengan nilai SY sama dengan, lalu kita klik nilai R, lalu kita kali dengan nilai SY. Atau di sini agar tidak ada kesalahan, dapat kita ganti
sini M73. Lalu kita klik enter. Nah, di sini nilainya sudah keluar. Setelah itu kita tambahkan tanda dolar agar kita bisa menerapnya. Nah, di sini tinggal kita drag saja. Nah, maka hasilnya sudah keluar seperti ini. Setelah itu kita akan mencari nilai selisih dari perlakuan dan rata. Yang pertama kita lakukan ialah mengurangkan K20 dengan K15. K20 kurang K15. Lalu kita klik enter. Nah, maka hasilnya sudah keluar. Lalu tinggal kita tambah tanda dolar, lalu kita dapat menerapnya. Di sini di laptop saya sudah otomatis. Dapat kita gunakan cara lain. Enter. $F atau F4. Klik enter. Nah, maka hasilnya sudah keluar seperti ini. Jika kalian ragu, kalian bisa mengerjakannya secara manual. Selanjutnya kita akan mencari selisih dari Dungeon. Caranya itu dengan sama seperti mengisi selisih yang ada di BNT, dengan mengurangkan K20 dengan K15. Kalau kita klik enter. Nah, setelah ini keluar, kita akan menambahkan tanda dolar agar dapat mendrag nilai ke bawah. Setelah itu langsung kita drag saja. Nah, setelah hasilnya keluar seperti ini, tinggal kita kasih selisih sama seperti notasi, maksudnya sama seperti yang ada pada tabel sebelumnya, yaitu NS, lalu tanda bintang, lalu bintang. Nah, karena hasilnya juga akan sama seperti yang sebelumnya, kita dapat mengcopy nilai yang ada di sini. Ya, kita copy, lalu kita letakkan di sini. Salah tempat, guys. Kita hapus dulu. Kita akan tempatkan
notasi A, di sini notasi B. Lalu di ini kita akan berikan warna. Ini juga kita berikan warna untuk cepat kita mendapatkan agar kita tidak bingung atau tidak sulit untuk mencarinya. Nah, setelah itu kita tinggal mengisi notasi pada kolom notasi. Di sini kita isi A, di sini kita isi AB, sama seperti pada tabel BNT. Lalu kita isi AB, yang keempat B, dan yang kelima juga B. Nah, setelah itu maka uji yang lanjut yang kita lakukan sudah benar. Nah, di sini berdasarkan dari uji ANOVA dan uji lanjut yang sudah kita kerjakan atau yang sudah selesai kita kerjakan, dapat kita simpulkan bahwa konsentrasi bahan pakan yang diberikan tidak berpengaruh nyata, melainkan kelompok atau ras dari ayam kampung berpengaruh nyata pada konsentrasi bagi peternak, atau dengan kata lain, ayam dengan ras yang berbeda-beda berpengaruh nyata pada kondisi makanan pada ternak. Nah, setelah itu maka kasus ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe, teman-teman.